Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto. Seperti biasa di kasus Jalan Cagak Subang pagi ini, saya akan membahas kasus Jalan Cagak Subang. Saya akan membahas masalah motif apa yang terjadi, motif apa yang bisa terjadinya kasus pembunuhan ini. Ini saya akan bicara dari versi Danu ya, karena kan versi yang satunya belum memberikan apa namanya, belum memberikan kontribusi pengungkapan kasus ini. Karena di media masih simpang siur apakah sudah mengaku atau belum. Sementara kita lihat podcast kemarin dengan Pak Ahmad Topan Sudirjo dan Kang Heru Susanto eh, seolah-olah sudah mengaku seperti itu. Tetapi saya coba menghubungi pihak daripada lawyernya Pak Yosep mengatakan bahwa belum sama sekali, malah tambah kuat katanya gitu. Nah, manakah yang benar? Tentunya ada di pihak kepolisian yang sebenar-benarnya. Informasi dari pihak kepolisian tentunya akan kita tunggu nanti. Apakah Pak Yosep sudah mengaku atau belum? Eh, saya akan membahas dari versinya Danu yang mengatakan bahwa Danu dijemput ya oleh saksi ini, kemudian makan di pecel lele. Nah, di sanalah Pak Yosep ini curhat, katanya demikian ya. Curhat kemudian mengatakan bahwa ini harus apa namanya, dikasih pelajaran lah, kalau bahasanya kasih pelajaran itu berarti ada sesuatu hal yang berkaitan dengan masalah sesuatu yang tidak adil. Apa itu? Yaitu disampaikan di sana adalah masalah yayasan. Nah, kalau misalkan masalah yayasan tentu berkaitan dengan masalah keuangan ya. Larinya kan ke keuangan. Semua juga larinya ke keuangan. Nah, apakah memang yang selama ini kita ketahui bahwa Pak Yosep diinformasikan informasi dari Yoris dulu ya di media bahwa gajinya segini segini segini, sementara Pak Yosep tidak ada bagian seperti itu. Memang itu pun bisa masuk di akal secara logika pada saat Yoris mendapatkan gaji yang cukup besar per bulannya. Kemudian kedua almarhumah juga mendapatkan yang cukup besar dari penghasilan per bulannya. Sementara disampaikan di sana oleh Kang Yoris bahwa Pak Yosep tidak mendapatkan sepeser pun. Itu di media bersama salah satu media nasional ya, Iman kalau tidak salah di sana di wawancara. Nah, memang kalau secara logika ini jelas jomplang sekali. Andaikan misalkan kalau gajinya misalkan 1 juta lah misalnya per bulannya 1 juta mungkin tidak akan memberikan efek yang sangat ini. Ini kan fantastis kan, per bulannya lumayan besar. Bayangkan sekian puluh juta didapatkan sementara Pak Yosep tidak mendapatkan. Pasti ini menimbulkan sesuatu hal yang sangat apa ya, eh, ya pastilah ada ketidakadilan seperti itu kan. Makanya wajar saja kalau misalkan terjadi hal yang ya tidak adil, sirik seperti itu kan pasti ada seperti itu. Makanya memang curhatan Pak Yosep terhadap Danu disampaikan oleh perwakilan kuasa hukum Danu di sana disampaikan bahwa motifnya adalah yayasan, bisa jadi masuk di akal kalau masuk yayasan. Ya tadi saya sampaikan begitu jomplang ya gaji yang diberikan kepada 3 orang itu, dan Pak Yosep tidak mendapatkan, sedangkan Pak Yosep punya tanggungan di sana keluarga, ada Ibu Mimin, Abi dan Arigi ya. Bayangkan dari mana penghasilan Pak Yosep. Tentu ini bisa saja ini juga memicu dan masuk di akal, maka mungkin mereka ya termasuk anak-anaknya juga mungkin akan sedikit berontak ya, kalau secara logika nih, saya bicara secara logika ya. Tapi kan itu kan tidak semuanya bisa sedemikian. Tetapi andaikan terjadi pada saya mungkin bisa jadi seperti itu misalkan ya. Karena kenapa? Karena Pak Yosep adalah kan pendiri daripada yayasan tersebut gitu kan, dan sekolah lah.
yang membangun dari awal dan sebagainya, masa tidak dapat bagian. Ini sebenarnya bisa jadi, kalau misalkan benar demikian, maka ini akan bisa jadi apa namanya eh, bibit-bibit atau awal daripada sesuatu hal yang membuat jadi merusak hati itu mulai muncul di sana, merusak pikiran dan hati. Nah, apakah ini kasus ini ada perencanaan? Ya, selagi ini adalah ranahnya pihak kepolisian. Tetapi kalau misalkan indikasi-indikasi ke sana, dugaan-dugaan ke sana, bisa saja bahwa ini malah suatu perencanaan. Bisa jadi seperti itu. Adanya sesuatu hal yang terus membebani pikiran dan hati, perasaan semua seperti itu. Bahwa apa dikatakan di sana adalah akan memberikan pelajaran seperti itu. Nah, kemudian uh, kalau kita lihat motifnya ini kita adalah yayasan, ya bisa jadi karena di sana kita tahu adanya dana bos, ya, yang kucurannya per triwulan itu lumayan fantastis, ya, sesuai dengan data murid yang disampaikan oleh pihak sekolah atau yayasan tersebut. Pernah terdengar ada sekian ratus juta gitu ya, ratusan juta atau ke 200 sampai 300 juta ya per triwulan seperti itu. Ya, sebenarnya ini pun sebenarnya jadi permasalahan itu adalah begini. Kalau misalkan 300 juta katakanlah, kalau untuk operasional saja sebenarnya kalau misalkan betul-betul itu dipakai operasional sebenarnya kan juga bukan suatu hal yang bisa dijadikan sebagai lahan untuk pencarian uang sebenarnya. Nah, justru kita jadi bertanya lagi apakah di yayasan ini atau di sekolah ini ada sumber-sumber uang lainnya gitu. Kalau hanya mengandalkan uang yang 300 juta per triwulan atau 200 juta per triwulan, ini pun sebenarnya kan juga kalau memang benar dipakai untuk operasional sekolah, mungkin tidak signifikan ya jumlahnya. Kalau harus sampai menghabisi kedua korban gitu kan, memang. Nah, apakah ada sumber dana lain juga kita tidak tahu. Apakah di yayasan ini juga apa namanya sekali lagi membuat apa ya tadi apakah ada sumber-sumber dana yang lain selain daripada dana bos. Ini akan ditelusuri oleh pihak kepolisian tentunya. Ya, ya kita lihat saja nanti ke depannya seperti apa ya. Apakah ada kejanggalan-kejanggalan di yayasan ini ya. Karena waktu itu kita tahu semua, saya dan rekan-rekan juga kalau pada saat membahas masalah yayasan itu ada pertentangan gitu ya, seperti itu. Ada counter kalau kita membahas yayasan. Ya, sekali lagi, apakah mungkin inilah sumbernya dari yayasan? Kita tunggu lagi kembali karena ini ada informasi baru sepihak dari informasi Danu. Kita tunggu informasi dari sebenarnya dari Pak Yosep. Apakah Pak Yosep akan terbuka? Karena kalau kita lihat pergerakan dari pihak penyelidik begitu masif dan begitu intens, begitu maraton, sehingga bisa apa namanya memberikan uh, waktu 20 hari ini untuk untuk para tersangka ini, apakah akan membeberkan semuanya, ya. Nah, inilah yang kita tunggu sebenarnya. Apakah Pak Yosep tetap pada pendiriannya dengan BAP pertama, ataukah akan membuka yang sebenarnya seperti apa? Kronologis yang disampaikan oleh Danu memang cukup unik dan menarik sebenarnya. Karena kalau saya pernah mendapatkan informasi, kronologis yang disampaikan oleh Danu itu ternyata begitu lama ya. Dari kronologis itu pernyataan Danu satu step cuma sampai dari situ sampai ke situ, dari A sampai ke B. Kemudian dengan terus pushnya dari kuasa hukum Bapak Ahmad Topan Sudirjo, kemudian dipush terus Danu, akhirnya bertambah dari A ke F. Terus dipush lagi oleh kuasa hukum, menambah lagi dari A sampai ke K. Setelah masuk ke masuk kepada pihak kepolisian dengan penetapan dengan penyerahan, bertambah lagi. Akhirnya informasi itu sampai kemarin kita lihat di podcastnya, di pernyataan daripada perwakilan kuasa hukum sampai cukup banyak kronologis yang disampaikan. Karena waktu pertama dapat kronologis itu dan itu mengatakan hanya gabut gitu, ya.
Jadi di kronologis awal itu Danu hanya mengatakan gabut, kemudian noong gitu. Tapi kan dengan pressure yang dilakukan oleh Bapak Ahmad Topan Sudirjo bersama tim, terus dicercer, terus di pressure Danu supaya berkata jujur, dan akhirnya ya itu akhirnya menambah informasi-informasi, sampai akhirnya bahwa kita ketahui ada di warnet, kemudian makan di Pecel Lele, kemudian berangkat seperti itu ya. Jadi bukan lagi gabut seperti itu. Nah, ini sekali lagi motif daripada yayasan ini baru sepihak, baru dari Danu ya sumbernya. Nanti kita tunggu apakah ini ada kesesuaian dengan informasi yang akan disampaikan oleh Pak Yosep. Tentu ini menarik sekali. Kalau memang dasarnya yayasan, semua mungkin masyarakat bisa saja ini menduga dari arah situ. Ya, demikian pagi ini. Semoga terus kita dari netizen masyarakat terus mendoakan agar kasus ini terang benderang, semakin terang terus, dan kita support terus kepolisian Jawa Barat senantiasa bisa ungkap kasus ini. Bravo, polisi Polda Jabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.